Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilpayani, NIM H0213009, kelas 2021A. Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sulawesi Barat. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Pak Habibuddin dalam mata kuliah pengantar pendidikan. Di sini saya akan membahas tentang pendidikan abad 21. Baik, langsung saja pembahasan yang akan saya bahas pada poin pertama, yaitu konsep pembelajaran abad 21. Konsep ini menggunakan 4C, yakni yang pertama, critical thinking and problem solving, atau berpikir kritis dan pemecahan masalah. Berpikir kritis merupakan suatu proses yang terarah dan jelas yang digunakan dalam kegiatan mental seperti memecahkan masalah, mengambil keputusan, membujuk, menganalisis asumsi, dan melakukan penelitian ilmiah. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk berpendapat dengan cara yang terorganisasi. Yang kedua yaitu creativity and innovation, atau daya cipta dan inovasi. Creativity tidak selalu identik dengan anak yang pintar, menggambar atau merangkai kata dalam tulisan. Namun, kreativitas juga dapat dimaknai sebagai kemampuan berpikir outside the box, tanpa dibatasi aturan yang cenderung mengikat. Kemudian yang ketiga yaitu collaboration atau kerjasama. Collaboration adalah aktivitas bekerja sama dengan seorang atau beberapa orang dalam satu kelompok untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama. Yang keempat, communication atau komunikasi. Komunikasi dimaknai sebagai kemampuan anak dalam menyampaikan ide dan pikirannya secara cepat, jelas, dan efektif. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai karakteristik guru pada abad 21. Karakteristik yang pertama yaitu lifelong learner, pembelajar seumur hidup. Guru perlu mengupgrade terus pengetahuannya dengan banyak membaca, serta berdiskusi dengan pengajar lain, atau bertanya pada para ahli. Tak pernah ada kata puas dengan pengetahuan yang ada, karena zaman terus berubah dan guru wajib up to date agar dapat mendampingi siswa berdasarkan kebutuhan mereka. Yang kedua, guru harus kreatif dan inovatif. Siswa yang kreatif lahir dari guru yang kreatif dan inovatif. Guru diharap mampu memanfaatkan variasi sumber belajar untuk menyusun kegiatan di dalam kelas. Kemudian, yang ketiga yaitu mengoptimalkan teknologi. Salah satu ciri dari model pembelajaran abad 21 adalah blended learning, gabungan antara metode tatap muka tradisional dan penggunaan digital dan online media. Pada pembelajaran abad 21, teknologi bukan sesuatu yang sifatnya adisional, bahkan sifatnya itu bersifat wajib. Kemudian yang keempat yaitu reflektif. Guru yang reflektif adalah guru yang mampu menggunakan penilaian hasil belajar untuk meningkatkan kualitas mengajarnya. Guru yang reflektif mengetahui kapan strategi mengajarnya kurang optimal untuk membantu siswa mencapai keberhasilan belajar. Ada beberapa guru yang tak pernah peka bahkan setelah mengajar bertahun-tahun, bahwa pendekatannya tak cocok dengan gaya belajar siswa. Guru yang reflektif mampu mengoreksi pendekatannya agar cocok dengan kebutuhan siswa, bukan malah terus menyalahkan kemampuan siswa dalam menyerap pembelajaran. Kemudian yang kelima, kolaboratif. Ini adalah salah satu keunikan pembelajaran abad 21. Guru dapat berkolaborasi dengan siswa dalam pembelajaran. Selalu ada mutual respect dan kehangatan sehingga pembelajaran akan lebih menyenangkan. Selain itu, guru juga membantu kolaborasi dengan orang tua melalui komunikasi aktif dalam memantau perkembangan anak. Kemudian yang keenam, menerapkan student centered. Ini adalah salah satu kunci dalam pembelajaran kelas kekinian. Dalam hal ini, siswa memiliki peran aktif dalam pembelajaran, sehingga guru hanya bertindak sebagai fasilitator.
Karenanya dalam kelas abad 21 metode ceramah tak lagi populer untuk diterapkan, karena lebih banyak mengandalkan komunikasi satu arah antara guru dan siswa. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu model pembelajaran abad 21. Model yang pertama yaitu Project Based Learning. Metode ini menceburkan siswa pada suatu proyek. Melalui proyek tersebut, siswa bisa leluasa melakukan eksplorasi sehingga akhirnya bisa menemukan suatu hasil pembelajaran. Metode ini bisa mendorong siswa untuk lebih kreatif. Kemudian yang kedua yaitu Collaborative Learning. Salah satu ciri industri 4.0 yaitu menekankan budaya kerja yang kolaboratif. Metode ini akan mempersiapkan siswa supaya terbiasa menjalankan budaya kerja kolaboratif. Metode ini juga bisa merangsang kemampuan siswa dalam berkomunikasi dan menjalin hubungan sosial. Kemudian yang ketiga yaitu Blended Learning. Blended Learning mengkolaborasikan metode pembelajaran online dan tatap muka. Metode ini bisa mengatasi keterbatasan jarak dalam pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya Student-Centered. Pembelajaran dipusatkan pada siswa. Pembelajaran akan mengikuti karakter siswa, baik itu minat maupun kemampuan belajar siswa. Guru cenderung berperan sebagai fasilitator. Yang selanjutnya Discovery Learning. Discovery Learning adalah suatu metode pembelajaran yang mendorong siswa untuk bisa menemukan pengetahuan secara mandiri. Siswa akan diarahkan untuk bisa belajar secara aktif dan mandiri, atau self-learning. Memanfaatkan SWOT yang ada dalam menggali, menyelidiki, hingga akhirnya menemukan suatu konsep pengetahuan. Metode ini juga berguna untuk merangsang critical thinking dan problem solving. Peserta didik juga akan terdorong untuk bisa menjalankan lifelong learning. Kemudian yang terakhir yaitu Flipped Classroom. Ide dasar dari metode ini adalah membalik pendekatan pada kegiatan pembelajaran. Siswa akan diberikan suatu akses terhadap materi pembelajaran. Materi tersebut bisa diakses di rumah yang kemudian bisa dipelajari para siswa sebelum pertemuan di kelas. Kemudian, ruang kelas berperan sebagai wahana diskusi untuk mengatasi masalah, mengembangkan suatu konsep dan juga wadah untuk kolaborasi. Sekian materi yang saya paparkan mengenai pendidikan abad 21. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.